Ketika kamu sangat ahli dalam suatu bidang, siapapun pasti mau mengeluarkan uang supaya bisa menggunakan jasamu. Apalagi kalau keahlian yang kalian miliki itu unik dan belum ada yang menyamai. Kamu pasti akan dikejar dan dibayar mahal untuk keahlianmu itu. Di sini kita tidak sedang membicarakan orang yang memiliki keahlian menyanyi, memasak, menari, ataupun berhitung. Kita membicarakan Roland si badut yang tidak hanya memiliki keahlian melawak, tapi juga sangat ahli kentut. Sampai-sampai raja memanggilnya berkali-kali hanya untuk mendengarnya kentut di hadapannya. Pada zaman dahulu kala di mana belum ada media-media hiburan seperti TV, radio, ataupun internet, kehadiran badut-badut pelawak sangat diperlukan untuk menghibur rakyat, bangsawan, dan kaum aristokrat yang sedang berpesta ataupun gabut. Ih, gabut banget ya anjir. Gabut. Karena tugasnya adalah menghibur tamu, para badut ini biasanya menggunakan pakaian-pakaian yang cerah, norak, dan berpenampilan lucu. Di samping itu, mereka jelas harus memiliki banyak keterampilan yang menghibur. Jadi, tidak hanya melawak, tapi para badut juga harus bisa bercerita lucu, bermusik, sulap, juggling, dan juga berakrobat. But I wouldn't vanish and learned every step they had planned. But right as you rush to my side, you're a brute and you don't understand him. Nah, karena tugas para badut atau pelawak istana ini ya harus menghibur majikannya, mereka diberi kebebasan untuk menyiapkan materi candaan dalam setiap pertunjukannya, dan bahkan secara khusus diberikan perlindungan hukum. Jadi, para badut istana diperbolehkan untuk menggunakan nama-nama pejabat ataupun orang penting sebagai bahan ejekan maupun candaan. Mereka tidak akan dihukum karena tindakannya dilihat hanya sebagai hiburan semata. Kira-kira persis seperti komedian Kiki Saputri yang bisa ngerosting atau nyindir orang-orang penting di stasiun TV terkemuka. Ayo jadi orang gila. Kerajaan Inggris sendiri tercatat mempekerjakan banyak badut penghibur. Contohnya Raja Henry ke-8 yang mempekerjakan badut bernama Will Somers dan badut wanita bernama Jane Full untuk istrinya Catherine Parr beserta Putri Mary ke-1. Dan kalau kalian familiar dengan sosok Ratu Anna Ivanovna, mungkin kalian sudah tahu kalau Ratu Rusia yang terkenal kejam itu sangat suka dengan badut pelawak. Karena sejak kecil sudah terbiasa ditemani dan dihibur para badut, ketika ia beranjak dewasa dan resmi diangkat menjadi penguasa Rusia, Ratu Anna memenuhi istananya dengan badut-badut pelawak. Roland si tukang kentut diperkirakan hidup di abad pertengahan, mungkin sekitar abad ke-12 di Inggris. Untuk bertahan hidup, ia bekerja sebagai badut pelawak. Sama seperti badut atau pelawak lainnya, ia menggunakan kostum berwarna yang nyentrik dan menghibur penontonnya dengan lawakan-lawakan lucu ataupun atraksinya. Tapi, yang membedakan Roland dengan yang lainnya adalah ia sangat ahli dalam kentut. Kentut dianggap sebagai hal yang lucu untuk dijadikan sebuah lelucon. Menurut Universitas Wolverhampton, Inggris, lelucon tertua di dunia yang berasal dari Sumeria adalah lelucon tentang kentut. Lelucon tersebut selalu berhasil membuat siapa saja tertawa. Entah kentut macam apa dan seindah apa yang Roland keluarkan, tapi yang pasti, Raja Henry II sangat menyukainya. Roland bahkan rutin diundang untuk mempertontonkan keahlian kentutnya itu dalam perayaan ulang tahunnya dan juga di hari Natal. Tidak banyak catatan sejarah yang mencatat detil tentang Roland dan aksinya. Tapi dalam sebuah catatan buku administrasi biaya abad ke-13, dikatakan bahwa Roland dibayar untuk melakukan satu lompatan, siulan dan kentut dalam sebuah simfoni suara singkat yang berasal dari tubuhnya. Konon sang raja sangat suka dengan aksi itu dan dibuat tertawa terbahak-bahak setiap kali melihatnya. Dalam setiap aksinya, Roland memperoleh upah yang tidak sedikit. Ia dibayar dengan keju cheddar dalam jumlah yang banyak. Selain itu, ia juga diberikan sebuah rumah mewah dan tanah dengan luas setidaknya 30 hektar. Bayaran yang sangat fantastis untuk seorang badut pada kala itu. Meski hanya segelintir catatan sejarah yang mengungkap tentang Roland si tukang kentut, ia menjadi sosok legendaris yang kisahnya dinikmati hingga kini. Bagaimana dengan kalian? Kira-kira seni suara kentut bisa terdengar lucu dan menghibur buat kalian nggak sih?
Atau kalian malah dibuat jijik mendengarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.